Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pada kesempatan ini akan kita bicarakan tentang zakat, khususnya zakat fitrah, di mana zakat fitrah merupakan satu bentuk ibadah yang rutin dilakukan setahun sekali, yaitu pada akhir Ramadan masuk Syawal. Dan mayoritas muslimin ini melakukan zakat fitrah, berbeda dengan zakat mal, karena memang ketentuan di antara zakat mal dan zakat fitrah ada beberapa yang tidak sama. Yang harus kita perhatikan membahas zakat fitrah ini adalah kita bahas ma huwa zakat. Apakah zakat itu terlebih dahulu? Para ulama ahli fikih atau fuqaha telah merumuskan definisi yang ditulis di kitab-kitab beliau. Dengan redaksi satu sama yang lain barangkali ada sedikit perbedaan kalimat yang dipakai, cuma esensinya sama. Zakat itu adalah ismun liqadrin makhsusin min malin makhsusin yajibu sorfuhu li asnafin makhsusoh bisyara ito. Ini yang ditulis di dalam Khasyatul Bujairami alal Khotib, bahwa yang namanya zakat secara syara adalah nama untuk harta tertentu dengan kadar tertentu yang wajib ditasarufkan pada golongan-golongan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Kemudian zakat ada dua, zakat mal, ada zakat fitrah. Pada kesempatan ini, seperti di awal sudah saya sampaikan, akan kita bahas terkhusus zakat fitrah. Zakat fitrah adalah makanan pokok, sekumpulan makanan pokok dengan ukuran satu sok. Satu sok itu nanti di belakang kan kita bicarakan berapa ukurannya kalau dikonversi kepada takaran kilogram. Sok itu adalah sebuah takaran atau wadah. Jadi bukan kilogram, bukan gram, bukan liter, tapi memang wadah yang dipakai untuk menentukan kadarnya zakat fitrah itu. Berhubung sok yang dipakai Nabi atau pada zaman Nabi dulu itu sulit diketemukan lah. Kalau barangkali ada yang menemukan bisa saja, tapi secara otentiknya apakah itu soknya Nabi atau bukan, ini yang agak sulit. Maka nanti yang kita bicarakan kalau dikonversi kepada kilogram dan bagaimana yang harus dilakukan.
oleh setiap orang yang mau berzakat fitrah ini. Lebih dulu kita akan membicarakan bahwa zakat fitrah yang definisinya seperti tadi dalam Hasyatul Bujairami itu harus di dalamnya itu harus ada 4 unsur untuk nantinya zakat itu sah. Karena bagaimanapun zakat sebagai ibadah, bahkan ada keistimewanya, zakat itu salah satu pilar di dalam Islam ini. Bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan, ditegakkan, dibangun dengan penyangga 5. Salah satunya zakat ini. Maka bagaimana zakat itu sah sehingga memenuhi ketentuan syariat bagi mukallaf, sudah terbebas dari tanggungan berzakat. Kalau zakatnya tidak sah, tentu dia belum terbebas dari tanggungan berzakatnya ini. Maka penting untuk diketahui bagi siapapun yang mau mengeluarkan zakat, hal-hal yang harus diperhatikan di sini. Satu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat dalam mazhab Syafi'i, innamal a'malu binniyat itu pengertiannya adalah innama sihatul a'mal binniyat. Amal itu bisa sah harus dengan niat. Zakat sebagai bentuk ibadah yang wajib, bahkan disebutkan makluman minad-din bidharurah, yang mujma'aleh, yang makluman minad-din bidharurah. Artinya kewajiban zakat ini sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama, yang kelas ijma'nya kelas nomor 1, yaitu yang makluman minad-din bidharurah. Diketahui di dalam agama ini bahwa siapapun yang masuk di dalam Islam itu pasti mengerti tentang zakat, baik itu orang awam atau orang khos, yang makluman minad-din bidharurah. Karenanya yang mengingkari atau yang menentang kewajiban zakat, orangnya menjadi murtad. Jadi yang mengingkari atau menentang kewajibannya zakat, orangnya menjadi murtad karena kelas ijma'nya zakat adalah kelas nomor 1 yang makluman minad-din bidharurah. Itu baru sah, ya. Zakat itu sah kalau satu unsurnya harus ada, adalah niat. Niat, apa itu niat? Niat secara syara, karena kita bicara syariat, maka istilah-istilah yang ada di dalamnya juga harus kita artikan dari perspektif syariat. Niat secara syariat adalah qasdu syai'in muktaronan bi fi'lih, menyengaja suatu pekerjaan bersamaan dengan melakukannya. Jadi tidak ada jedah. Misalnya nanti saya akan sholat, ini belum niat. Saya nanti niat akan sholat, ngucapnya sekarang, praktek sholatnya nanti, ini belum niat, karena dia belum melakukan sholat. Lah niat ini harus bersamaan dengan melakukan sholat, maka letaknya pasti di awal sebuah ibadah. Kalau kita sholat jadi awal sholat, berarti pada waktu takbiratul ihram. Kalau kita wudu, berarti di awal wudu. Rukunnya wudu, membasuh wajah itu, ya. Berarti ya pada waktu
membasuh wajah itu. Kemudian kalau berzakat, nah, berarti ya pada waktu awalnya kita memulai untuk berzakat ini. Kapan itu? Nanti kita bicarakan waktunya. Kembali kepada niat secara syariat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Lebih detailnya begini. Niat itu ada unsur qasdunya tadi. Qasdu syai'in, menyengaja. Menyengaja di sini kalau orang sholat, kalau dilafalkan menjadi usolli, itu namanya menyengaja. Qasdu itu berarti kan pekerjaan hati. Jadi wilayah itu wilayah hati. Kalau dilafalkan, kalau orang sholat ya usolli. Kalau orang berwudu ya atawaddo'u, saya berwudu, kalau dilafalkan. Kemudian dari qasdu ini, karena definisinya tadi sudah digambarkan oleh para ulama, qasdu syai'in, menyengaja sesuatu, maka orang yang berniat harus tahu apa sesuatu yang mau dikerjakan itu. Mengetahui apa yang dikerjakan itu. Maka salah satu syarat orang yang berniat adalah ayakuna aliman bil manwi. Salah satu syaratnya orang niat, dia harus mengerti apa yang dia niati. Kalau dia berzakat, harus tahu apa itu zakat. Kalau zakat fitrah, dia juga harus tahu apa itu zakat fitrah. Tadi sudah saya sebutkan, zakat fitrah adalah sekumpulan makanan pokok yang ukurannya 1 sok. Kemudian di dalam berniat ini, detil permasalahannya, karena menyengaja sesuatu, maka dia harus di dalam berniat, karena tempatnya niat itu kan di hati. Maka hati seseorang yang berniat itu harus namanya istighdor. Istighdor itu menggambarkan apa yang akan dikerjakan itu atau pekerjaan yang diniati itu. Nama istighdor. Kalau orang sholat berarti ketika dia niat itu di dalam hatinya, ya, bersamaan dengan takbiratul ihram, itu menghadirkan apa yang dinamakan sholat di dalam hati. Af'alun wa aqwalun muftatahah bitakbir muhtatamah bitaslim. Ucapan-ucapan, gerakan-gerakan atau perbuatan, ya, atau kalau dibalik, perbuatan-perbuatan atau gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Isinya pekerjaan ada berdiri, ada ruko, ada iktidal, ada sujud dan seterusnya. Isinya ucapan-ucapan ada takbiratul ihram, ada qiraatus suratil Fatihah, membaca Fatihah, ada tahiyat akhir, ada bacaan sholawat, ada salam. Pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, seperti itu tadi. Ada berdiri, ada baca Fatihah, ada ruko dan seterusnya, itu dihadirkan di hati. Sudah tergambar di hati. Itulah namanya istighdor. Dan istighdor di dalam berniat ini harus keharusan, dan itulah niat.
itu rangkaian dari konstruksi membangun niat seperti itu. Ada istihdornya. Yang kedua, di dalam niat kita juga ada istilah mukoronah. Mukoronah itu bareng, bahasa Jawanya itu bareng, barengi. Artinya menyengaja sesuatu yang digambarkan di dalam bati istighdor itu tadi, yang dinamakan istighdor, itu bareng dengan awal ibadah yang dia kerjakan itu. Kalau sholat itu karena awalnya takbiratul ihram, maka bareng dengan takbiratul ihram. Itu namanya muqaranah. Jadi qasdu itu begitu. Kemudian dalam berzakat ini ya, niat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya. Niat zakat nih, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam niat. Satu, itu tadi dalam hati mengistighdori, menggambarkan, menghadirkan yang namanya zakat fitrah. Kalau itu zakat fitrah. Kemudian ada kesengajaan untuk menunaikannya itu. Kalau dilafalkan, ya, kalau dilafalkan sengaja untuk menunaikan zakat fitrah, menggambarkan zakat fitrah. Kalau dilafalkan ya, misalnya hadihi zakatu fitroti. Ini zakat fitrah saya. Ini kalau dilafalkan. Kemudian untuk istri misalnya berarti ya, ini zakat fitrah istri saya. Itu ada istighdornya. Ketika melafalkan itu sebagai bentuk zahirnya isinya niat itu dibarengkan dengan, nah ini waktunya niat, dibarengkan dengan ketika memisahkan barang ya, misalnya zakat fitrah beras, itu bareng dengan ketika sudah dipisahkan dari sekumpulan beras yang banyak, kita ambil satu sok, lah ini bareng dengan ini. Dalam hati itu tadi ada istighdor menggambarkan zakat fitrah, dan ada qasdu untuk ada kesengajaan untuk menunaikannya, membayarkannya. Ini sudah ada istighdor, ada muqaranah bareng dengan ibadahnya ini. Dimulai dari memisahkannya ini. Misalnya itu bisa, atau waktunya niat itu bisa jadi saat menyerahkan kepada wakil. Artinya tidak harus bersamaan dengan waktu memisahkan tadi. Ketika menyerahkannya kepada wakil untuk diberikan kepada mustahik, ya, untuk diberikan kepada mustahik. Pada waktu menyerahkan kepada wakil, di hati ini ada kesengajaan untuk membayarkan zakat fitrah yang telah dipisahkan itu tadi, atau kalau dia dibawa ya yang dibawa itu tadi, yang gambarannya itu tadi sekumpulan makanan pokok. Kalau di sini beras, yaitu yang kadarnya satu sok itu. Itulah tentang niat. Asal niat ini bisa dilakukan asal berasnya belum sampai kepada mustahik. Bisa pada waktu memisahkan, bisa pada waktu diserahkan kepada wakil atau panitia. Kalau panitia itu juga boleh. Itu tentang niat. Kemudian yang kedua, yang penting di dalam zakat fitrah yang harus diperhatikan adalah kadarnya. Di muka sudah saya sampaikan bahwa kadarnya satu sok. Jikalau dikonversi kepada kilogram atau dipindah kepada kilogram, berapa kira-kira?
Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Qadir bahwa satu sok beras putih itu bobotnya 2719,19 gram. 2719,19 gram atau 2 kilo 7 on lebih sekian gram. Kalau dibulatkan ya 2,8. Kenapa perlu dibulatkan? 2,8. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Majmu' juz 6. Kalau seseorang itu tidak menemukan sok Nabi, takaran yang bernama sok yang sama dengan pada zaman Nabi, dia harus mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran yang yakin tidak kurang. Yang yakin tidak kurang. 2,8 itu sudah ukuran, kalau tadi dikonversi di ke kilo 2,7, sekian, ketika dibulatkan jadi 2,8 ini sudah yakin lebih, bahkan ada yang sampai membulatkan 3 kilo sekalian saja, itu pasti tidak kurang. Jadi 2,719 atau 2 kilo 7 on lebih atau 2,8. Dengan prinsip berhati-hati dan demi mencapai kepastian tidak kurang, maka seseorang yang berzakat fitrah harus memilih ukuran yang lebih banyak atau yang paling banyak di antara ukuran-ukuran yang barangkali bisa dijumpai di dalam beberapa referensi. Maka beberapa tahun yang lalu itu masyhur sekali kalau zakat fitrah 2,5, ada yang 2, sekian. Nah, di antara ukuran-ukuran itu yang paling banyak ya 2,719,19 ini, kemudian dibulatkan jadi 2,8. Ini yang paling banyak di antara pendekatan-pendekatan yang dilakukan para ulama. Ini yang yakin tidak kurang. Prinsip al-akhwat itu tadi. Kemudian zakat fitrah kalau kita konversi kepada liter, disebutkan bahwa satu sok versi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Malik bin Anas adalah 3,145 liter. Atau kalau kita mau membuat wadah yang berbentuk kubus, ya, wadah yang sisi-sisinya itu sama panjang, itu ukurannya adalah 14,65 cm, kurang lebih itu 14,65 cm. Untuk mendapatkan kemantepan dan keyakinan tidak kurang, ini bisa dibulatkan atau lebih mudahnya membuat juga begitulah, menjadi 15 cm. Jadi buatlah wadah yang sisi-sisinya dalamnya itu panjangnya 15 cm. Itu nanti seukuran dengan sok yang menjadi ukuran asli di dalam zakat ini, zakat fitrah ini. Kemudian yang ketiga, jadi sekali lagi ukurannya adalah 2,719 atau 2 kilo 7 on lebih sekian dibulatkan 2,8. Wadah yang berbentuk kubus yang panjang sisinya sama adalah 15 cm. Yang ketiga yang harus diperhatikan lagi di dalam
masalah zakat fitrah adalah ada istilahnya apa? Unsur yang ketiga ini namanya muadi. Muadi itu orang yang membayar zakat. Dari ada yuadi, takdian, takdiatan, isim sifat atau isim fa'ilnya menjadi muadin. Muadin adalah orang yang membayar zakat. Orang yang berzakat atau muadi, bukan muadzin ya, muadi, melakukan niat zakat ya. Baik dia berzakat untuk diri sendiri maupun berzakat untuk orang lain. Jadi orang yang membayar zakat itu, satu, dia bisa berzakat untuk diri sendiri, atau dia mengeluarkan zakat fitrah untuk orang lain. Kemudian rinciannya, kalau untuk orang lain, kalau dia mengeluarkan zakat untuk orang lain, itu satu, orang lain itu adalah orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya muaddi. Orang yang nafkahnya menjadi tanggungan atau kewajibannya orang yang bayar zakat ini. Yang kedua, orang lain itu bisa jadi orang yang nafkahnya itu bukan tanggungannya orang yang mau membayarkan zakat ini. Ketentuannya berbeda, konsekuensinya berbeda. Apabila dia berzakat untuk orang yang nafkahnya ya, untuk orang lain yang nafkahnya itu menjadi tanggungannya, maka di dalam menjakatinya, mengeluarkan zakatnya, tidak perlu minta izin kepada yang bersangkutan, karena nafkahnya menjadi kewajibannya. Kalau orang lain ini nafkahnya bukan kewajiban atau tanggungannya muaddi atau orang yang membayar zakat ini, maka kalau dia mau menjakati harus minta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Misalnya, Pak, sampean zakat fitrahnya saya yang bayar. Oh ya, dah. Kalau tidak izin, tidak sah, tidak boleh. Tidak boleh. Karena zakat fitrah ini termasuk bagian dari apa? Tasarruf. Orang yang bukan tanggungan atau bukan kewajiban seseorang masalah nafkahnya ini, jikalau dihubungkan dengan zakat, dia punya apa? Kemandirian untuk tasarruf. Sehingga kalau ada orang lain mau mentasarrufkan harus minta izin terlebih dahulu. Nah, saya ulangi, bahwa orang yang membayarkan zakat fitrah itu ada kalanya dia berzakat untuk dirinya sendiri, misalnya ini zakat fitrah saya. Kedua, dia mengeluarkan zakat untuk orang lain, dan ini dirinci, orang lain yang menjadi tanggungan atau kewajibannya soal nafkahnya, kalau mau mengeluarkan zakat tidak perlu minta izin, misalnya istri, anaknya yang masih kecil, atau orang tuanya yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Karena tidak semua orang tua nafkahnya ditanggung anak. Misalnya orang tua yang kaya itu nafkahnya bukan tanggungannya anak. Kalau orang tuanya itu yang fakir, miskin, nafkahnya ditanggung anak, berarti kewajibannya. Kalau mau menjaganya tidak perlu izin. Tapi kalau orang tua yang kaya, anak mau berbakti misalnya menjakatinya, dia mau menjakati bapaknya umpamanya, ya harus minta izin dulu kalau bapaknya termasuk kategori kaya. Jadi kalau orang yang nafkahnya tidak menjadi kewajiban atau tanggungannya orang yang mau membayarkan zakat, kalau dia mau membayarkan zakat harus minta izin terlebih dahulu. Yang keempat,
unsur yang ada di dalam pembahasan zakat fitrah adalah mu'adda anhu, orang yang dibayarkan zakatnya. Ini sebenarnya sudah bisa difahami dari penjelasan yang ketiga tadi. Orang yang dibayar zakatnya tentu juga ada dua, adalah orang yang nafkahnya menjadi kewajibannya, dan yang kedua orang yang nafkahnya tidak menjadi tanggungannya. Bagaimana caranya? Seperti tadi. Cara menjakatinya seperti tadi dalam poin ketiga. Di dalam membayar zakat atau beribadah secara umum, itu pasti ada beberapa ibadah yang memang muakkad, waktunya sudah ditentukan, sebagaimana sholat waktunya ditentukan, puasa Ramadan ditentukan, zakat juga waktunya ditentukan, waktu mengeluarkannya. Ada 4 waktu yang bisa digunakan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah waktu afdol, yaitu dimulai terbenamnya matahari akhir Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri sampai dilakukannya sholat Idul Fitri. Ini waktu yang paling utama. Dan ini memang waktu wujub, waktu wajibnya mengeluarkan ya ini. Ketika terbenamnya matahari akhir Ramadan dan masuk malamnya 1 Syawal itu. Karena zakat fitrah itu wajibnya karena 2. 1, menemukan juznya Ramadan dan menemukan juznya Syawal. Sehingga terbenamnya matahari di akhir Ramadan, menemukan malamnya hari raya, berarti sudah menemukan 2, juznya Ramadan dan juznya Syawal. Inilah waktu wujub. Sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri, ini waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang B adalah waktu makruh. Waktu makruh itu adalah sejak selesainya sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi setelah melakukan sholat Idul Fitri, dia baru mengeluarkan zakat fitrah sebelum matahari terbenam tanggal 1 Syawal itu. Ini waktu makruh. Kemudian yang C, waktu haram, adalah setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, ya, setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal dan seterusnya. Ini waktu haram. Yang haram waktunya adalah pengakhirannya. Kenapa haram? Karena dia mengakhirkan sampai terbenamnya matahari. Dan ini tidak merubah status zakat. Artinya zakatnya tetap zakat, tidak berubah menjadi bukan zakat atau sedekah biasa, bukan. Ini ada pemahaman yang perlu diluruskan. Kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id tidak menjadi zakat, menjadi sedekah biasa, itu diartikan bukan zakat, itu yang harus diluruskan. Tidak, itu tetap menjadi zakat. Wong itu hutang kok, hutang, zakat. Terus ada penundaan atau pengakhiran, pengoloran waktu mengeluarkan, pelanggarannya pada takhirnya ini, pengakhirannya ini. Adapun barangnya tetap berstatus zakat fitrah. Dengan catatan haram ini, dengan catatan penundaannya atau pengakhirannya ini tidak ada uzur. Uzur atau penyebab-penyebab yang membolehkan dia untuk mengakhirkan. Misalnya, uzurnya adalah menunggu orang yang mau diberi zakat, mustahiknya belum datang, maksudnya belum ada, masih menunggu. Dia menunggu datangnya mustahik sampai terbenamnya matahari. Nah, ini tidak haram karena memang ada
ada uzur yang membolehkan dia untuk mengeluarkan zakat, diakhirkan itu. Yang keempat, waktu jawas. Waktu jawas ya boleh, itu mulai awal Ramadan. Awal Ramadan, misalnya tanggal 1 Ramadan itu, tanggal 2 Ramadan itu sudah boleh melakukan zakat fitrah. Kenapa? Zakat itu tadi kewajibannya itu karena dua hal, menemukan juznya Ramadan dan juznya Syawal. Segala sesuatu yang penyebabnya itu ada dua, ketika sudah mendapatkan satu, itu sudah boleh untuk melakukannya. Dan ini yang disebut dengan takjil, az-zakah al-mu'ajjalah, zakat yang dipercepat. Itu boleh, itu boleh. Catatan, menggarisbawahi keterangan tadi ya, apabila setelah sholat Idul Fitri belum mengeluarkan zakat fitrah, maka tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai beranggapan, wah ini sudah sholat Idul Fitri, saya belum mengeluarkan, nggak usah mengeluarkan lah, katanya jadi sodako biasa. Itu yang salah, tetap harus mengeluarkan zakat fitrah. Di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 74 itu disebutkan wa haruma ta'khiruha an yaumih ayil idi bila udhrin. Jadi haram mengakhirkan zakat dari hari raya ketika tanpa uzur. Kaghaibati malin au mustahiq wajibul qada'u fauron li isyani. Dan dia wajib qada' segera sifatnya, karena dia telah melakukan sebuah kesalahan atau dosa atau bermaksiat, maka qada'nya wajib fauron. Wa yajuzu ta'jiluha min awalir Ramadan, dan boleh mempercepat zakat fitrah mulai dari awal Ramadan yang disebut takjil tadi. Itu waktu mengeluarkan zakat fitrah ya, ada 4 poin tadi. Kemudian ketika kita membicarakan zakat baik fitrah maupun mal, itu tentu kita akan bicarakan mustahik. Min malin maksusin yusrofu li asnafin maksusoh. Karena zakat itu harus didistribusikan kepada golongan yang tertentu. Ketika zakat tidak didistribusikan, berarti belum sampai pada sasaran, belum memenuhi ketentuan zakat itu sendiri, masih nunggu. Ayat yang menjelaskan tentang masrof atau siapa-siapa yang boleh diberi zakat adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf. Kemudian untuk hamba sahaya, dalam hal ini budak. Budak pun tidak semua budak. Budak yang disebut budak mukatab, yaitu budak yang sedang ada transaksi dengan sayyidnya atau
juragannya atau maliknya, pemiliknya dalam proses menuju kemerdekaan si budak itu dengan membayar sekian-sekian misalnya, beberapa kali angsuran misalnya. Kamu bisa merdeka kalau mengangsur kepada saya sejumlah sekian. Budak ini diberi zakat untuk membantu proses kemerdekaannya atau lepas dari perbudakannya. Kemudian orang-orang yang berhutang, al-gharimin. Selanjutnya untuk sabilillah, wabni sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Faridatan minallah, ini merupakan ketetapan dari Allah, ketentuan dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Detailnya begini, 8 golongan, 8 asnaf itu satu fakir. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali, atau punya harta apabila dibagi sisa umur ghalib, sisa umur manusia rata-rata atau pada umumnya untuk saat ini ya sekitar 60 tahun lah. Itu nilainya tidak mencapai 50% dari kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Atau orang yang tidak punya pekerjaan layak. Kategori fakir ya, orang yang tidak punya pekerjaan layak atau punya pekerjaan namun hasilnya tidak mencapai 50%, belum bisa menutup 50% dari kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini kategori fakir. Jadi orang yang tidak punya harta sama sekali atau punya harta, tapi kalau harta itu dibagi sisa umur ghalib 60 tahun, itu hasilnya tidak mencapai 50%. Misalnya begini, usianya sudah 50 tahun. Untuk mencapai usia 60 dia kurang 10 tahun. Nah, berarti kalau 1 tahun hijriyah, jadi yang dipakai ini adalah penghitungan tahun hijriyah. Yang 1 tahunnya 354 hari. Berarti kalau dia itu usianya 50 tahun, kurang 10 tahun, dia 60 tahun. Berarti dia punya sisa umur ghalib, sisa umur rata-rata 10 tahun. Kalau 1 tahun 354 hari, berarti 354 kali 10. Berarti 3.540. Nah sekarang dia punya harta berapa? Itu dibagi 3.540. Itu ketemu perharinya berapa? Kalau perharinya itu tidak sampai 50%, itu namanya fakir. Ini beriringan dengan miskin. Kalau tidak mencapai 50% itu fakir. Kalau mencapai 50% tapi tidak sampai 100%, belum bisa menutup keseluruhannya, ini adalah miskin, asnaf yang kedua. Jadi kalau miskin, orang yang punya pekerjaan, hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya, atau punya harta yang apabila dihitung untuk mencukupi kebutuhan pada sisa umur ghalib, sisa umur rata-rata yaitu 60 tahun, hasilnya sudah mencapai 50% namun belum mencukupi keseluruhannya. Misalnya masih 80% atau 90%, belum sampai 100%. Itu kategori miskin. Untuk lebih jelasnya, ini ada contoh begini. Ada orang berusia 30 tahun. Untuk mencapai umur ghalib berarti kurang 30 tahun. Kalau contoh tadi kurang 10 tahun. Kemudian kalau 354 kali 30,
berapa ribu hari lagi, kemudian berapa jumlah hartanya dibagi hasil perkalian 354 kali 30. Jika hasilnya di atas atau 50% lebih, cuma belum 100%, itu miskin. Itu miskin. Kalau hartanya setelah dibagi ternyata kurang 50%, jadi fakir tadi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian asnaf berikutnya adalah amil. Amil adalah orang yang ditugaskan oleh Imam Al-A'dham, artinya waliul amri, dalam hal ini pejabat pemerintahan yang menguasai atau memiliki kekuasaan penuh adalah presiden kalau di negara kita, atau orang-orang yang memang diberi mandat oleh presiden untuk kaitannya dengan pengangkatan amil. Jadi presiden atau orang yang diberi mandat oleh presiden untuk mengangkat amil. Dan tugas amil mulai dari pengambilan zakat, pengumpulan, pendistribusian, dan apapun yang diperlukan di dalam mengurusi zakat tersebut, misalnya pencatatan dan lain sebagainya. Ini tugas-tugas amil. Sekali lagi, amil adalah orang yang mendapat tugas resmi dari presiden atau orang yang ditugasi oleh presiden untuk mengurusi zakat mulai dari pengambilan dan seterusnya tadi. Sehingga panitia atau kelompok orang yang mengurusi zakat, misalnya di lembaga-lembaga tertentu, tempat ibadah yang itu tidak mendapat tugas dari presiden atau tidak mendapat SK untuk sebagai amil, dia bukan amil syar'i yang termasuk asnaf di dalam zakat ini, tapi dia sebatas mutabarik atau relawan, orang yang ya berjuang untuk mencari ridha Allah, mencari pahala. Dia bukan amil yang berhak atas sebagian dari zakat ini. Sehingga ada perbedaan antara panitia dan amil. Di antaranya, kalau seorang amil itu menjadi wakilnya mustahik. Kalau panitia itu menjadi wakilnya muzaki. Konsekuensinya apa? Kalau amil itu menjadi wakilnya mustahik, berarti kalau zakat sudah diserahkan kepada amil, ini sudah sampai kepada mustahik. Berarti orang yang berzakat sudah selesai. Zakatnya sudah sampai pada sasaran. Kalau panitia, orang menyerahkan zakat kepada panitia, ya, sekumpulan orang yang mau zakat yang tidak mendapat SK sebagai amil, dia sebagai wakilnya muzaki, zakat yang masih sampai kepada panitia ini belum selesai, belum sampai kepada mustahik. Seandainya nanti panitia itu salah di dalam menasarufkan zakatnya, ini orang yang berzakat belum terbebaskan atau belum gugur kewajiban berzakatnya. Ini bedanya sangat tajam sekali. Kalau kepada amil ya sudah selesai.
Kalau kepada panitia masih di tengah jalan. Kalau panitianya keliru, panitianya berkhianat, berarti orang yang berzakat belum terbebaskan dari kewajiban berzakatnya. Kemudian yang kedua perbedaannya, amil boleh mengambil biaya operasional dari zakat jika zakat sudah diterimanya dan memang dalam distribusinya dia butuh operasional. Dia boleh mengambil dari zakat itu untuk biaya operasional zakat kepada mustahik. Adapun panitia tidak boleh. Kalau panitia sebagai wakilnya muzaki tidak boleh mengambil sebagian dari zakat untuk operasional. Yang berikutnya, amil itu berhak untuk mengambil sebagian dari zakat sebagai haknya amil, karena memang amil termasuk asnaf di sini. Innama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Kalau panitia tidak boleh mengambil zakat sebagai atau atas nama kepanitiaannya, karena dia bukan amil. Itu beberapa perbedaan antara panitia dan amil, sehingga untuk gampangnya kita, ya, gampang selamatnya, gampang tercukupinya ibadah zakat itu kepada amil, karena amil sebagai wakilnya mustahik. Asnaf berikutnya adalah mu'alafatu qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Ini ada beberapa kriteria atau kategori. Ya, satu, orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah, belum kuat keyakinannya, ini termasuk mu'alaf, sehingga dia diberi zakat agar lebih kuat keyakinannya dan kemantepannya di dalam Islam ini. Ini meskipun orang kaya, karena dia mu'alaf, ya berhak atas zakat itu. Yang kedua, orang yang sudah kuat keyakinannya, tapi dia memiliki pengaruh di dalam masyarakat, sehingga jika diberi zakat itu ada harapan para pengikutnya yang belum Islam akan masuk Islam. Jadi sebenarnya sudah kuat keyakinannya dan dia punya pengaruh, diberi zakat, harapannya orang yang di dalam pengaruhnya itu akan masuk Islam. Dia juga berhak diberi zakat. Orang yang punya pengaruh, yang kuat keyakinannya, dengan harapan itu tadi, diberi zakat, harapannya orang lain yang di dalam pengaruhnya itu akan masuk Islam. Yang ketiga, ada asnaf itu orang yang melindungi muslimin dari serangan orang kafir. Ini sulit atau tidak mungkinlah diterjemahkan di daerah kita ini. Maka tidak kita bicarakan agak panjang. Langsung saja keempat, orang yang melindungi muslimin dari serangan orang yang mengingkari wajibnya zakat, juga ini tidak bisa kita terjemahkan di masyarakat kita, karena memang tidak kita jumpai pembangkang orang yang mengingkari wajibnya zakat terus melakukan perlawanan, pemberontakan seperti zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dulu. Beliau sampai menyiapkan pasukan perang untuk menghadapi para pembangkang zakat ini. Kalau di daerah kita kan tidak ada, maka tidak perlu kita bicarakan panjang lebar.
3 dan 4, itu orang yang melindungi muslimin dari serangan orang kafir, orang yang melindungi muslimin dari serangan orang yang mengingkari wajibnya zakat, ini kaitannya dengan menyiapkan angkatan perang. Karena memang itu perlawanan, ada konfrontasi fisik yang butuh anggaran negara untuk menanggulangi mereka. Sehingga hitung-hitungannya mereka diberi zakat itu kalau biaya memberi zakat kepada mereka itu lebih mungkin dilakukan atau dengan nilai lebih ringan daripada menyiapkan anggaran untuk menyiapkan angkatan perang. Tapi kalau memberi zakat itu tidak lebih ringan daripada anggaran menyiapkan perang, ya tidak usah diberi zakat, langsung saja siapkan angkatan perang. Sekali lagi, ini tidak terjadi di negara kita. Asnaf berikutnya adalah rikob, budak yang dijanjikan merdeka apabila mampu menebus dirinya atau mengangsur dirinya kepada juragannya dan dia belum mampu melunasinya, mereka itu diberi zakat dalam rangka untuk membantu proses pembebasannya dari perbudakan atau menjadi status merdeka. Selanjutnya gorimin atau gorim, orang yang punya hutang. Macam-macam gorim. 1, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, boleh menerima zakat apabila hutang sudah jatuh tempo dan tidak punya harta lain untuk melunasinya. Jadi orang yang punya hutang untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya, ketika hutang itu sudah jatuh tempo, dia tidak bisa melunasinya dan tidak ada harta lain yang bisa untuk melunasinya, maka dia diberi zakat untuk membantu proses pembayaran hutangnya. Kalau dia itu punya hutang tetapi punya harta yang belum berupa uang misalnya, punya harta kalau dijual bisa untuk melunasi hutangnya, dia belum boleh diberi zakat. Yang kedua, orang yang punya hutang untuk biaya mendamaikan 2 kubu yang bertikai. Jadi orang yang punya hutang untuk biaya mendamaikan 2 kubu yang bertikai. Misalnya ada 2 kelompok, 2 pedukuhan yang bertikai, kemudian ada seseorang punya inisiatif untuk mendamaikan keduanya dan dia butuh biaya sampai berhutang. Lah orang yang seperti ini boleh diberi zakat selama hutangnya belum dibayar. Seandainya dia seorang kaya sekalipun tapi hutangnya belum dibayar, dia boleh diberi zakat. Yang ketiga, orang yang punya hutang untuk melunasi hutangnya orang lain. Artinya motif dia berhutang itu macam-macamnya begini tadi. Jadi ada yang berhutang untuk keluarganya, untuk pribadinya, berhutang untuk mendamaikan 2 kubu, dan berhutang untuk melunasi hutang orang lain. Kemudian pada waktu jatuh tempo, dia tidak punya harta untuk melunasi hutangnya, mereka dibantu diberi zakat untuk membantu pelunasan hutangnya. Yang terakhir atau yang ketujuh, belum terakhir, yang ketujuh sabilillah. Menurut Imam 4, berarti madhab 4, sabilillah adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Menurut Hanafiyah, orang yang berperang dapat menerima zakat, syaratnya harus fakir. Berbeda dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Menurut Syekh Muhammad, salah satu rawi madhab Hanafi, bahwa orang yang menunaikan haji dalam keadaan fakir termasuk sabilillah. Ini ada tambahannya dari Syekh Muhammad, bahwa orang yang berhaji keadaannya fakir, dia masuk sabilillah. Hanya itu.
Artinya apa? Masjid, ya, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sosial itu bukan asnaf, bukan termasuk sabilillah yang bisa diberi zakat. Karena kita bicara syariat, tentu sabilillah harus dimaknani atau diartikan konteks syariat, harus dimaknani dalam perspektif syariat juga. Jangan sampai kita membicarakan zakat secara syariat, kemudian sabilillah kita maknani secara umum, secara bahasa sabilil khair, jalan kebaikan. Kalau jalan kebaikan ya semuanya jalan kebaikan. Asnaf itu tadi kita bantu goreng, merikop kan jalan kebaikan semuanya. Maka sabilillah di sini dalam mata 4 itu adalah orang yang berperang di medan perang melawan orang-orang kafir. Di dalam kitab Al-Mizan juz 1 Shaqifah 13 disebutkan qala a'immatul arba'ah ala annahu la yajuzu ikhraju zakah li bina'il masjid au takfinil mayit ila akhirih. A'immatul arba'ah, al-a'immatul arba'ah, imam 4 itu menjelaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid. Memang masjid bukan termasuk asnaf, lebih spesifik lagi, masjid bukan termasuk sabilillah. Demikian pembahasan terkait dengan zakat fitrah, pengertian zakat, kemudian kadarnya, waktunya, dan asnafnya sudah kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.